Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang reproduksi ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu reproduksi. Jadi, reproduksi itu yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak ya. Jadi, reproduksi itu terbagi menjadi 3, ada reproduksi manusia, ada reproduksi tumbuhan, dan ada reproduksi hewan. Langsung saja kita masuk ke reproduksi manusia ya. Di sini ada alat reproduksi pada pria, di sini ada testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Ada juga saluran reproduksi di mana bagiannya ada epididymis, yaitu saluran panjang yang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skotrum yang keluar dari testis. Dan bagiannya ada vas deferens juga, yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Di sini bagiannya juga ada kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin itu terbagi menjadi yang pertama vasikula seminalis atau kantung sperma berjumlah sepasang dan menjadi satu kantung. Ada juga kelenjar prostat, yaitu getah yang dialirkan ke saluran sperma, dan kelenjar bulbouretra menghasilkan getah. Yang terakhir kelenjar Cooper terdapat pada pangkal uretra, dan bagiannya ada uretra juga, yaitu saluran yang ada di dalam penis. Nah, di sini ada alat reproduksi luar pada pria. Yang pertama ada penis, yaitu merupakan organ yang berperan untuk kopulasi atau persetubuhan. Yang kedua ada skrotum, merupakan kantung tempat kedua testis berada. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi pria ya. Di sini sudah lengkap gambar dengan keterangannya. Nah, langsung saja ke proses spermatogenesis, di mana spermatogenesis terjadi di tubulus semiferus testis. Nah, dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium ini kemudian membelah secara mitosis, menghasilkan spermatogonium yang haploid. Nah, spermatogonium kemudian membentuk spermatosis primer yang kemudian membelah secara meiosis 1 untuk menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian membelah lagi secara meiosis 2 untuk menghasilkan spermatid yang haploid. Sel-sel spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Gambarnya ada di sebelah ya. Nah, ini adalah gambar proses spermatogenesis yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kita akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Organ luarnya terdiri dari celah di luar disebut vulva, dan di sebelah kiri kanan dibatasi oleh sepasang bibir, yaitu bibir besar atau disebut dengan labium mayor, dan bibir kecil disebut juga dengan labium minor. Selanjutnya ada di sebelah depan vulva terdapat klitoris berupa tonjolan, dan ke dalam vulva bermuara 2 saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau disebut juga dengan vagina. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi wanita ya, yang lengkap dengan keterangannya. Adapun organ dalam alat reproduksi wanita yaitu terdiri dari ovarium atau indung telur, yaitu berjumlah sepasang, bentuknya kecil, dan alat ini terdapat di dalam rongga badan daerah pinggang. Yang kedua ada saluran reproduksi, di mana terbagi menjadi saluran telur atau tuba Fallopi, yaitu berjumlah sepasang kiri dan kanan. Dan ada juga rahim uterus, yaitu berbentuk simplex, artinya memiliki satu ruang. Dan ada vagina. Vagina ini merupakan akhir dari saluran kelamin yang terdapat dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Nah, ini adalah gambar
alat reproduksi wanita bagian dalam ya. Sudah lengkap dengan keterangannya. Nah, di sini ada proses oogenesis, yaitu pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis lapisan luar ovarium itu untuk membentuk oogenium yang diploid. Setiap oogenium dilapisi sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan satu badan kutub. Oosit kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap dibuahi oleh sperma. Nah, ini adalah gambar oogenesis yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, reproduksi pada tumbuhan ada dua, yaitu aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Adapun reproduksi vegetatif alami yaitu cara perbanyakan yang dilakukan tumbuhan tanpa bantuan tangan manusia. Nah, reproduksi vegetatif buatan merupakan cara perbanyakan tumbuhan yang sengaja dilakukan manusia. Adapun pengertian reproduksi generatif yaitu reproduksi yang melibatkan proses peleburan gamet jantan dan betina. Adapun alat reproduksi tumbuhan itu yaitu pada kebanyakan tumbuhan berbiji adalah bunga yang terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan puting. Adapun pengertian penyerbukan yaitu proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Di sini ada macam-macam penyerbukan serbuk sari, di mana ada otogami atau penyerbukan sendiri. Ada kleistogami yaitu bagian dari otogami, geitonogami yaitu penyerbukan tetangga, dan alogami penyerbukan silang. Yang terakhir ada bastar atau hibridogami. Adapun penyerbukan berdasarkan faktor yaitu ada anemogami, ada hidrogami, dan zidiogami. Nah, pengertian pembuahan itu yaitu proses peleburan antara sperma dan sel telur. Langsung saja kita masuk ke reproduksi pada hewan di mana terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi seksual karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Contoh hewan yang mengalami reproduksi seksual yaitu ada serangga, ikan, dan mamalia. Reproduksi aseksual yaitu reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Pada manusia, alat reproduksi ada dua, yaitu organ luar dan organ dalam. Reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Reproduksi pada hewan ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Nah, sampai di sini kita belajar reproduksi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir ya.